Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Saya mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, dengan senantiasa berusaha melaksanakan semua perintahnya semaksimal yang kita bisa dan menjauhi semua larangannya. Semoga dengan senantiasa seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang terindah kepada kita semua, berupa kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah sebagai seorang yang muslim yang berserah diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa semaksimal yang kalian bisa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan sebentar lagi insyaallah ta'ala akan mendatangi kita dengan membawa banyak amalan-amalan yang saleh yang insyaallah ta'ala bisa menjadikan kita mendapatkan pahala yang banyak sekali dan sekaligus mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu tentunya kita selayaknya bergembira, betul-betul bergembira akan datangnya bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Apalagi kalau kita menyadari bahwasanya kita semua pasti membutuhkan amalan-amalan tersebut. Bagaimana tidak, masing-masing kita kalau mencoba berkaca diri, walaupun mungkin kita sejak balik sampai sekarang banyak mengamalkan amalan-amalan yang soleh, kalau ditanya adakah satu amal soleh yang pasti Allah terima, maka pasti kita akan menjawab tidak ada kepastian. Tidak ada satu pun amal soleh yang sudah Allah pastikan diterima dari kita. Lalu dari mana kita bisa merasa punya banyak pahala, apalagi merasa pasti akan masuk surga? Sebaliknya, sejak kita balik sampai sekarang, kalau kita melihat diri kita pasti banyak dosa yang kita lakukan, hari demi hari kita menumpuk-numpuk dosa. Kalau ditanya adakah satu dosa kita yang sudah diampuni, maka pasti kita akan mengatakan tidak ada yang bisa memastikannya. Walaupun seandainya kita tiap hari sudah bertaubat, taubatan nasuha, siapa yang menjamin bahwa taubat kita sudah diterima? Tidak ada. Lalu dari mana kita bisa merasa tidak punya dosa, apalagi merasa pasti selamat dari neraka? Maka seyogyanya kita semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah betul-betul merasa kita bukan siapa-siapa. Kita ini banyak dosa dan pahala tidak tahu adakah yang kita punya. Maka dengan menyadari hal itu tentunya kita sama-sama merasa butuh kepada amalan-amalan salih yang Allah bentangkan kepada kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amalan-amalan salih yang insya Allah mendatangkan pahala yang banyak sekaligus mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan soleh di bulan Ramadan yang insya Allah mendatangkan pahala yang sangat besar sekaligus mendatangkan ampunan bagi kita, yang pertama adalah puasa, yang merupakan ibadah yang paling inti di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan keturunan Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali sampai 700 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, illa shaum,
kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Di sini terdapat isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin untuk memberikan balasan kepada puasa, kepada orang yang berpuasa jauh melebihi lipat ganda yang tadi disebutkan. Tidak hanya 10 sampai 700, bisa jadi akan mencapai pahala yang tak terbatas. Rahasianya karena di dalam puasa, bagi yang berpuasa dengan kualitas yang bagus, terdapat kesabaran dalam berbagai bentuknya, baik sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, maupun sabar di dalam menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan yang Allah takdirkan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka puasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat mungkin menjadikan kita mendapatkan pahala tanpa batas kalau puasanya berkualitas. Dan di saat yang sama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa insyaallah bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang enggak asing bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka selayaknya kita bersemangat untuk berpuasa dengan berkualitas agar mendapatkan pahala tanpa batas dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara amalan di bulan Ramadan yang insyaallah taala bisa mendatangkan pahala yang banyak sekaligus mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan makan untuk berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, akan tetapi tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau kita pahami, yang pertama tadi orang yang berpuasa dengan puasa yang berkualitas insyaallah taala akan mendapatkan pahala tanpa batas sekaligus diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kalau kita memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, kita sangat berharap kita pun akan mendapatkan pahala yang semisal gara-gara kita memberikan makan kepada orang tersebut. Maka selayaknya kita bersemangat untuk melakukan itu, karena itu sangat berpotensi mendatangkan pahala yang banyak sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan di bulan Ramadan yang insyaallah taala mendatangkan pahala yang banyak sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salat malam di malam-malam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah mengatakan, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya barang siapa yang salat di malam-malam bulan Ramadan bersama imam hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dituliskan baginya seolah-olah dia telah salat semalam suntuk. Subhanallah, pahala yang begitu besar. Dan di saat yang sama, di hadis yang tidak asing bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Barang siapa yang melakukan salat malam di malam-malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dilandasi iman dan mengharap pahala darinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selayaknya kita bersemangat melaksanakan salat-salat malam di bulan Ramadan dengan penuh kualitas agar mendapatkan pahala yang melimpah sekaligus ampunan darinya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang insyaallah mendatangkan pahala yang banyak sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Tidak asing bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, kana lahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi lakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan kalau kita bersemangat membaca tiap hari minimal 1 juz, sudah berapa pahala insyaallah kita dapatkan kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat untuk melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan tersebut insyaallah taala akan menjadi sebab pula kita mendapatkan ampunan darinya, karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima di antara ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan insyaallah taala pahala yang banyak sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ketaatan. Tak asing bagi kita, Allah taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan, seandainya kita solat suatu solat itu sebanding atau bahkan lebih baik dari solat yang sama kalau kita lakukan selama 1000 bulan. Kalau kita infak 100.000 di malam tersebut, maka itu lebih baik dari infak 100.000 yang sama selama 1000 bulan. Mungkinkah kita infak selama 1000 bulan tiap hari 100.000? Maka Allah tawarkan kepada kita, maukah kita berusaha menggapainya dengan melaksanakan ibadah yang berkualitas di malam tersebut. Dan di saat yang sama Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan salat malam, dan mudah-mudahan begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya, imanan wa ihtisaban, karena dilandasi iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, begitu banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang insyaallah mendatangkan pahala yang sangat banyak sekaligus mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai macam amal kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal-amal soleh yang tadi disebutkan adalah amal-amal soleh yang merupakan amalan-amalan yang zahir, merupakan amalan-amalan anggota badan. Ketahuilah dan ingat-ingatlah bahwasanya seberapa bagus kualitas amal-amal soleh yang berupa amalan zahir sangat dipengaruhi dengan seberapa bagus amalan hati kita ketika melaksanakan amalan zahir tersebut. Semakin bagus amalan-amalan hati kita ketika melakukan amalan yang zahir, insyaallah akan mengantarkan kepada amalan yang zahir yang berkualitas. Dua orang yang sholat berdampingan dalam satu shaf yang sama, bisa jadi perbedaan kualitas antara keduanya bagaikan langit dan bumi.
walaupun zahirnya sama, walaupun kelihatannya gerakannya sama, tapi bisa jadi perbedaannya jauh sekali antara langit dan bumi dengan sebab perbedaan amalan-amalan hati yang menyertai kedua orang tersebut ketika melaksanakan sholat. Maka misalnya ketika kita sedang berpuasa, marilah kita berusaha untuk mendatangkan amalan-amalan hati yang banyak dalam satu ibadah puasa tersebut. Misalnya ketika kita berpuasa, tentunya yang paling harus tidak dilupakan adalah kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keikhlasan merupakan syarat utama diterimanya sebuah amalan. Begitu pula ketika kita berpuasa, hendaknya kita mendatangkan amalan hati berupa tawakal. Kita menyadari betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan pernah bisa berpuasa dengan baik kecuali kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Sehingga kalau kita menyadari hal itu, selama kita berpuasa terus hati ini merasa tidak mampu tanpa Allah, kita akan terus berdoa memohon pertolongan agar kita dimudahkan, agar betul-betul puasanya bukan sekedar makan dan haus, agar puasanya betul-betul berkualitas. Begitu pula di saat kita berpuasa, hadirkan sabar yang tinggi ketika menghadapi hal-hal yang tidak enak, lesu, letih, ngantuk, capek gara-gara berpuasa. Hadirkan kesabaran yang indah, tidak ada keluh kesah di lisan, bahkan walaupun di hati tidak ada menggerutu sama sekali di hati kita. Semoga itu akan menambah besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita puasa, hadirkan cinta kita kepada Allah. Sadarilah kita puasa karena kita mencintainya, karena kita begitu mencintainya sehingga kita tidak ingin menyelisihi perintahnya. Begitu pula hadirkan rasa cemas kita, rasa takut kita kalau kita enggak berpuasa dengan baik, khawatir Allah murka, khawatir Allah tidak memberikan pahala yang banyak pada kita dan seterusnya, sehingga kita beribadah diiringi dengan harap, cemas, cinta dan seterusnya. Maka sertai pula puasa kita dengan harap, kita selalu ingat bahwasanya puasa yang berkualitas bisa mendatangkan pahala, sehingga kita terus di saat puasa kita pun mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seandainya kita sudah menyelesaikan puasa di hari tersebut, ketika berbuka ingatlah datangkan ibadah hati yang lain, yaitu berupa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kenapa? Syukur karena berbagai nikmat yang Allah berikan di saat itu. Yang pertama, nikmat karena Allah mudahkan kita mendapatkan makanan untuk berbuka di saat orang lain mungkin tidak akan semudah itu. Yang kedua, bersyukur karena nikmat kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa walaupun minumnya hanya air putih, gara-gara atau dengan sebab kita berpuasa di siang hari. Dan yang ketiga, yang ini tentu lebih utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di hari itu kita sudah dimudahkan bisa menyelesaikan satu ibadah, yaitu ibadah puasa di hari tersebut. Maka ini jauh lebih penting kita mensyukuri pertolongan Allah sehingga kita bisa berpuasa di hari tersebut. Maka ini contoh, hadirkanlah banyak amalan hati yang baik ketika kita melaksanakan satu ibadah. Begitu pula ketika sholat malam, ketika baca Al-Quran dan yang lainnya, hadirkanlah banyak amalan hati dalam amalan tersebut. Sholat tambah khusyuknya dan seterusnya, sehingga betul-betul setiap ibadah akan berkualitas karena tidak hanya sekedar gerakan badan, tapi di sana ada amalan-amalan hati yang sama-sama berada di hati kita ketika melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita sama-sama berusaha melaksanakan berbagai macam amal soleh yang mungkin kita lakukan di bulan Ramadan dengan diiringi memperbanyak amalan hati yang baik selama melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang melimpah dan ampunannya, sehingga dengan sebab itu pula Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi diisyaratkan, puasa merupakan salah satu ibadah yang merupakan inti yang ada di bulan Ramadan. Maka seyogyanya kita betul-betul memperhatikan puasa dengan betul-betul perhatian, agar betul-betul puasa kita berkualitas sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dengan mendatangkan amalan-amalan hati ketika kita berpuasa, maka tentunya kita harus tidak hanya meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membuat batal puasa kita, tapi lebih dari itu kita juga berusaha untuk meninggalkan semua hal-hal yang tidak Allah ridhoi, agar pahala puasa kita tidak berkurang atau tidak hilang. Karena sesungguhnya kita khawatir kita berpuasa sebulan penuh misalnya, tapi ternyata kita sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah dia mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Maka tentunya kita enggak ingin seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi", barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan maupun perbuatan yang bermuatan dosa, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan maupun minumannya. Walaupun bisa jadi puasanya sah, tapi dikhawatirkan tak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga betul-betul puasa kita maupun ibadah-ibadah yang lainnya betul-betul ibadah yang berkualitas, sehingga semoga Allah berkenan menyelamatkan kita agar tidak termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, raghima anfu rajulin, betapa ruginya seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang mana Ramadan datang menemuinya, thumman salakha qabla ayyughfara lahu, kemudian Ramadan pergi berlalu sebelum dia diampuni. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan betul-betul beribadah di bulan Ramadan ini dan menjadi hamba Allah yang diampuni sebelum Ramadan berlalu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li ta'atika wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.